Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, rekan-rekan jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini kita ibadah Minggu Prapaskah ke-6, Minggu 28 Maret 2021, dan memperingati Minggu Palma dan penutupan Pekan Pekabaran Injil. Di bawah tuntunan tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Salam kasih dan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Allah, Tritunggal, yang masih mempercayai kita sebagai anak-anaknya merayakan kehidupan di hadapannya. Kita memuji kebesarannya atas pekerjaan pelayanan yang diizinkannya, secara khusus Pekan Pekabaran Injil yang telah berlangsung, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Kini kita sampai pada peringatan Minggu Prapaskah ke-6 dan Minggu Palma. Kita merayakan dan menyaksikannya sebagai perwujudan iman, menyambut dan mengerjakan keselamatannya. Dalam panduan tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita sekalian berdiri menyambut dan memuliakan Tuhan Allah kita. Sambil menyanyi, Tuhan Allah namamu. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-11 sampai ayatnya ke-19. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Bersama-sama, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin.
Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita. Dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Bapak, Ibu, serta persekutuan sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan masuk ke dalam persembahan, di mana yang menguatkan Bapak, Ibu, serta persekutuan sekalian dalam memasuki akta persembahan ini terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat Kidung Jemaat 387 ayat pertama dan ayat kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Mari kita sama-sama membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang selalu setia di tengah-tengah ketersetiaan kami kepadamu. Di hari ini Tuhan, Engkau yang telah mengajar kami untuk membawa apa yang ada pada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila kami menghitungnya atau kami membandingkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, sungguh tidak sebanding Tuhan. Tapi sebagaimana kami mengenal diri kami sendiri, Tuhan jauh lebih mengenal kami. Tuhan melihat keikhlasan dan ketulusan hati kami untuk membawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai, mempergunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan lewat persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Yesus yang sanggup menilik dan melihat kami satu persatu. Kuatkanlah, layakkanlah persembahan ini menjadi sesuatu yang berbau harum bagi pelataran nama-Mu yang agung. Inilah kami, inilah persembahan kami. Hanya kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Aku dapati hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita menerima berita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kesempatan beribadah kepadamu Minggu Kudus ini, juga kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, juga seluruh umat-Mu yang mengikuti pembacaan dan perenungan ini. Kiranya kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan, dan minggu ini ada 3 bahan bacaan kita. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ke ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11, dan bacaan yang kedua sebagai bahan utama diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan yang ketiga diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 11. Injil Markus 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan pembacaan yang pertama, diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang ke-4 sampai ke-11. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai 11, firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ia memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku.
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya? Ia akan hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyatakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian firman Tuhan pembacaan yang pertama. Amin. Pembacaan kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana.
Bacaan ketiga Markus 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup ini. Kures semangat puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, tuntunannya menolong kita untuk melewati minggu-minggu Prapaskah, dan hari ini kita sudah berada di minggu Prapaskah ke-6, minggu Prapaskah terakhir ya, minggu Palmarum. Di mana hari Minggu ini juga dirangkaikan dengan penutupan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, yang di dalamnya juga perayaan syukur hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74 ya. Nah, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, keempat bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa dalam keterpurukan hidup dan penderitaan, Allah yang adalah sumber berkat datang melawat dan memproklamasikan karya pembebasan dan pertolongannya. Di sanalah terletak sukacita dan kebahagiaan umat Tuhan. Dalam kenyataan hidup seperti sakit, tertekan, terancam seperti yang dialami oleh Daud, itu dalam bacaan Mazmur, juga terpuruk dan terjajah seperti orang Israel dalam bacaan Yesaya, juga dalam penderitaan akibat dosa, bacaan Filipi. Yang sangat diharapkan ialah kita boleh mendengarkan kabar baik, kabar yang membangkitkan harapan, kabar tentang datangnya bala bantuan atau datangnya pertolongan. Tentu pertolongan yang diharapkan adalah pertolongan yang mengubah kesuraman menjadi kebahagiaan,
pertolongan yang mengubahkan kain perkabungan menjadi kegembiraan, pertolongan yang mengubahkan keputusasaan menjadi optimisme. Nah, Allah adalah pribadi yang selalu peduli. Hanya Dia yang tahu hal tersebut, hal terbaik bagi umatnya. Karena itu sangat mendasar kalau dalam pergumulannya Daud hanya berharap pada pertolongan Tuhan Allah saja. Sebab hidupnya sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Kehadiran hamba Allah yang taat, yang menanggung penderitaan dan menghambakan diri adalah wujud kasih Allah atas hidup manusia berdosa. Nah, sekalipun konsep Allah sangat berbeda dengan jalan pikiran manusia, tetapi kehadiran dan lawatan Allah dalam situasi yang sulit adalah berita yang selalu membahagiakan. Nah, saudara-saudara, bagaimana lawatan Allah dalam bacaan utama kita hari ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama, bahwa dalam Allah melawat umatnya, Ia melibatkan manusia. Karena itu hal pertama yang hendak kita renungkan adalah kita pun dilibatkan dalam rencananya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Nah, Tuhan Yesus melibatkan muridnya dalam mewujudkan rencananya. Menarik bahwa nama muridnya itu tidak disebutkan. Karena memang bukan itu yang utama, bukan soal siapa yang diutus, tetapi soal siapa yang mau melakukan tugas yang Yesus berikan. Yesus bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau keperluan Tuhan. Kalau murid yang disuruh tidak mau pergi, banyak alasan, maka ia akan menyuruh yang lain. Murid yang disuruh itu pergi melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Dalam ayat 2, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Penegasan dalam ayat ini jelas menunjukkan bagaimana Yesus memudahkan urusan murid dengan pengaturan yang Yesus sendiri rancangkan. Murid-muridnya hanya perlu melakukan sesuai dengan perintah. Nah, hal itu dibuktikan ketika 2 orang murid yang disuruh pergi itu, mereka menjumpai seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tantangan yang ada diselesaikan dengan cara Tuhan sendiri, yaitu menggerakkan orang lain juga untuk mewujudkan rancangan Tuhan itu. Di ayat 3 boleh kita lihat itu ya. Di ayat yang ke-3 ya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, ayat ini menegaskan bahwa baik murid pun orang lain yang melihat para murid melepaskan keledai itu mengerti kata Tuhan memerlukannya, ya. Tuhan memerlukannya. Nah, rupanya ada hukum di masa lampau yang mengharuskan warga memberikan kepada raja benda atau jasa apa saja yang raja minta. Mereka tidak boleh bersungut-sungut, melainkan mereka harus bersukacita memberikan, karena dipandang sebagai cara mereka mengungkapkan terima kasih kepada sang raja. Dari kesadaran ini juga, Tuhan memerlukannya, Tuhan akan segera mengembalikannya, yang telah menjiwai begitu banyak orang, begitu banyak keluarga yang mendukung pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini setiap zamannya. Ya. Nah, saudara-saudara, Allah melibatkan kita dalam rencananya. Sejarah gereja telah memberi bukti bahwa Tuhan
melibatkan manusia dalam mewujudkan keperluannya bagi dunia ini. Dalam Gereja Toraja, khususnya dalam sejarah perkembangan Gereja Toraja dari awal, Tuhan telah melibatkan para sending misalnya, guru-guru dari Ambon, dari Timur, dari Manado, juga lewat guru-guru Injil, pendeta-pendeta, warga jemaat, yang telah dilibatkan oleh Tuhan untuk membuat karyanya lewat Gereja Toraja, sehingga sampai hari ini Gereja Toraja terus menyebar ke berbagai tempat. Data hari ini Gereja Toraja, jemaat Gereja Toraja sudah 1124 jemaat. Ini belum termasuk cabang kebaktian dan tempat kebaktian. Penyebarannya di 93 klasis dan 6 wilayah pelayanan. Nah, Allah telah melibatkan kita dalam rencananya, termasuk dalam rencana Allah bagi jemaat Bandung. Tuhan telah berkarya melalui Bapak dan Ibu yang dipakai dari awal sampai pada hari ini dan juga ke depan. Karena itu bersyukurlah Tuhan mau memakai kita. Karena itu lakukanlah tugas sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun tugas yang Tuhan berikan pada setiap kita di berbagai bidang profesi, lakukanlah itu dengan sukacita sesuai dengan perintah Tuhan. Kita semua adalah hamba Allah. Bapak dan Ibu yang diutus Tuhan menjadi dokter. Bapak dan Ibu adalah hamba Tuhan dalam bidang pelayanan medis. Bapak dan Ibu sebagai guru, dosen, adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan pada dunia pendidikan. Para pegawai negeri, Bapak dan Ibu adalah hamba Tuhan yang diutus untuk menjadi abdi negara. Para pegawai swasta, Bapak dan Ibu adalah hamba Tuhan yang diutus untuk berbakti pada berbagai bidang. Nah, saudara-saudara ingat, ketika kita boleh dilibatkan dalam mewujudkan keperluan Tuhan dengan segala pengorbanan yang kita beri, ingat, Tuhan juga akan mengembalikannya kepada kita. Ya. Semua yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam Tuhan, jeri lelahmu tidak akan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup rendah hati seperti Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang diurapi, hamba Allah yang menderita. Pribadi Yesus mencerminkan kesahajaan sejak dari kelahirannya sampai kematiannya di kayu salib. Nah, ketika memasuki kota Yerusalem, Yesus menunggangi seekor keledai muda. Bukan kereta besi, bukan kereta kuda, bukan kuda pilihan. Di ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Yesus naik keledai. Ya. Yesus naik seekor keledai. Keledai itu adalah identik dengan pengangkat beban, penarik gerobak. Dengan naik seekor keledai, Yesus menunjukkan kelemah lembutan, kerendahan hatinya, dan juga kesediaannya menanggung beban, yaitu beban dosa dunia. Dalam ayat 8, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ya. Tindakan orang banyak menghamparkan pakaian di jalan adalah tindakan simbolik yang mengungkapkan kerelaan orang banyak mengagungkan Tuhan Yesus. Mereka meletakkan hidup mereka, pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok. Pakaian juga boleh mewakili harga diri. Tetapi mereka menghamparkan pakaian mereka itu di jalan yang dilalui oleh Yesus. Juga tindakan menyebar ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang adalah juga tindakan simbolik orang yang memberi hidupnya kepada Yesus. Ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang adalah sumber kehidupan mereka di masa depan. Tapi mereka merelakannya untuk Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan
terbesar tentang kerendahan hati. Ia rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya menanggung dosa dunia sebagai wujud totalitas kasihnya, agar kita manusia diselamatkan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung. Ia mengesampingkan kepentingan dirinya, kemuliaan dirinya hanya demi untuk manusia. Nah, dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan ini dan teladankan bagi kita, maka ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, bahwa sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih ada menikmati hidup sampai saat ini, apa yang ada pada diri kita dan kita anggap sebagai milik kita, apa yang kita banggakan dalam hidup ini, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan saja. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita, sekalipun pergumulan bisa saja terjadi. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Lalu yang kedua yang dapat kita renungkan adalah bahwa dalam menjalankan setiap karya atau pekerjaan kita di berbagai bidang profesi, kita tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karya adalah bagian yang penting yang turut berperan dalam berbagai pencapaian dan kemajuan yang boleh kita capai. Dua orang murid yang diutus oleh Yesus mulus melakukan tugasnya karena juga dibantu oleh orang lain yang tidak menghalangi mereka melakukan pekerjaan itu. Di sini kita melihat bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain dalam keseharian di tempat tinggal dan di tempat kerja. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa paling hebat sendiri lalu meremehkan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas, bertanggung jawab, melakukan semua karya atas dasar kebenaran dan keadilan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu saudara-saudara, adalah menikmati harapan dalam Tuhan. Menikmati harapan dalam Tuhan. Banyak orang telah menggantungkan harapannya pada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Penyambutan yang gegap gempita dengan teriakan Hosana, dari bahasa Ibrani Hosiana, tolonglah, dari akar kata Hosia, menyelamatkan, adalah teriakan atau sorakan yang penuh harapan pada diri Yesus Sang Mesias. Ayat 9 dan 10 bacaan utama. Orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa makna kata Hosana dalam ayat ini? Hosana
berarti selamatkan kami sekarang. Ini adalah seruan minta tolong umat yang sedang menderita kepada Allah. Hosana adalah seruan dari umat yang penuh pengharapan kepada Allah. Hosana adalah seruan yang diungkapkan oleh orang tertindas kepada Sang Juru Selamat. Ini menegaskan kepada kita bahwa apapun kondisi kita, pergumulan dan harapan-harapan kita, datanglah dengan penuh iman dan harapan kepada Dia Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menikmati pengharapan sejati dalam Tuhan? Pertama, kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Setiap orang harus menyadari bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, untuk menikmati janji Tuhan, maka setiap orang harus hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, untuk bisa menikmati pengharapan di dalam Tuhan itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bertumbuh dalam kebenaran. Yang kedua adalah bertumbuh dengan buah-buah iman, ya, atau berbuah dalam perbuatan sehari-hari. Pengharapan yang benar harus dibuktikan dengan kehendak hati yang kuat, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga nampak buah-buah roh dari kehidupan ini. Lalu yang ketiga, kita harus semangat bertahan dalam iman. Pengharapan orang percaya berdampak pada hidup setia sampai akhir sebagai bukti iman yang kokoh. Dan pengharapan adalah seperti titik cahaya di tengah kegelapan. Jika masih ada pengharapan, maka ia akan menemui sumber cahaya itu. Karena itu pesan firman Tuhan yang ketiga untuk kita, untuk bisa menikmati harapan dalam Tuhan adalah harus selalu memiliki pengharapan itu sendiri di dalam Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kasih Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita dalam Kristus Yesus, yang dengan kasih-Nya telah melakukan pekerjaan sempurna untuk kehidupan kita, baik kini dan di sini pun nanti dan kekal. Dalam melakukan karyanya, Tuhan juga telah melibatkan begitu banyak orang dalam mewujudkan karyanya bagi dunia ini. Karena itu bersyukurlah Bapak dan Ibu saudara-saudara, Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya. Tapi untuk boleh dipakai oleh Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati seperti Yesus, dan tetap memiliki pengharapan yang kokoh hanya di dalam Tuhan. Percaya pada Tuhan, percaya pada janji firman-Nya, percaya akan jaminan berkat dan juga jaminan kekal atas keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung kita akan merayakan atau mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaannya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil dalam bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku melawan kehendak Allah. Lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, boleh dituntun melewati minggu-minggu Prapaskah sampai hari ini kami masuki minggu Prapaskah ke-6 atau minggu Palmarum. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, dan kami memohon Tuhan berkati kami lebih jauh di dalam kerinduan kami untuk terus memuliakan Tuhan lewat perayaan-perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Bahkan ke depan kami rindu terus melayani Tuhan dan terus hidup memuliakan Tuhan. Juga bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dalam kehidupan setiap kami, untuk terus mengokohkan sukacita kami melayani, karena kami percaya Tuhan berkenan melibatkan kami, dan beri kami hati seorang hamba untuk boleh melayani seperti Kristus telah melayani, dan juga kokohkan pengharapan kami di dalam Tuhan senantiasa, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan sukacita ketika dalam menjalani hidup dan pelayanan kami ada banyak hal yang merusak, mengganggu pikiran dan hati kami. Bapa dalam sorga, juga bersyukur untuk hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74. Tuhan telah berkarya lewat gereja-Mu, Gereja Toraja. Sejak Injil masuk di Toraja sampai pada hari ini, dan kami percaya ke depan Tuhan akan terus memberkati gereja-Mu dan terus memakai begitu banyak orang dalam pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja. Berkati ya Tuhan gereja-Mu, Gereja Toraja, baik di tingkat sinode, wilayah, klasis, jemaat-jemaat. Berkati semua majelis gereja, pengurus OIG yang Tuhan pakai. Berkati seluruh jemaat, sehingga semakin hari pelayanan semakin baik, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Juga bersyukur untuk ulang tahun beberapa saudara kami. Bersyukur bersama Apriansa Yonatan, ulang tahun 28 Maret, Ibu Sutiningsi 28 Maret, Bapak Yunus Misi Bongditi 1 April, dan Nicole Melona Raya tanggal 2 April. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang juga berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan yang tidak tercatat, tapi bersama kami doakan semua. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan sukacita mereka sekalian, beri umur panjang, beri kesehatan, dan beri berkat dalam kehidupan mereka ke depan. Juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga-keluarga dalam berbagai kondisi mereka di rumah masing-masing. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak, memberkati setiap keluarga, memberkati anak-anak dalam bertumbuh, anak-anak dalam pendidikan, memberkati pekerjaan yang ditekuni oleh anggota jemaat-Mu pada berbagai bidang profesi,
Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Juga berkati jemaatmu dalam kondisi sakit. Kami terus mendoakan Ibu Misi, juga Bapak Dr. Samuel yang telah menjalani operasi mata. Tuhan berkati sehingga kedua hambamu semakin dipulihkan ke depan. Juga berdoa untuk para lansia. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka menikmati usia indah bersama dengan keluarga, terus dilimpahi berkat oleh Tuhan siang dan malam. Berkati seluruh umatmu yang boleh menikmati persekutuan ibadah bersama kami hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati harapan-harapannya dalam Tuhan. Terus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari presiden sampai kepada pemerintah tingkat RT. Tuhan memberkati seluruh komponen bangsa ini dalam gerak bersama, memulihkan ekonomi bangsa, memutus mata rantai penyebaran COVID, terutama vaksinasi yang sementara digalakkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berkati juga setiap ada di tempat ini, kiranya mereka terus berkarya untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Bapa dalam sorga, berkatilah gerejamu, baik kami di Bandung, gerejamu, gereja Toraja, gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia ini, dalam karya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Teruslah berkati, teruslah pakai gerejamu, sehingga semakin hari, semakin banyak orang datang mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Yalah Bapa dalam sorga, inilah doa syukur kami, pengharapan kami. Berkati ibadah kami hari ini, berkati semua pelayan-pelayan yang boleh mengambil bahagian. Berkati juga rencana perjamuan kudus pada perayaan Jumat Agung. Berkati ibadah Kamis Putih, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah, sehingga semuanya boleh berjalan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, pergilah
Sambutlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Muliakanlah dia di sepanjang hidupmu dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan dia di hidup ini. Roh Kudus menolong. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatlah tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudara-saudara, demikian ibadah kita hari ini. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan lanjutkan kehidupan ini di bawah tuntunan kasih dan berkat Tuhan saja. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang belum vaksin, segera mengarahkan diri untuk menerima vaksin, dan selamat bekerja. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.